Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Kabar duka datang pada Sabtu 13 Juni 2026. Setelah sempat mendapat perawatan karena penyakit menua, mantan Gubernur Aceh Dr. Jaini Abdullah wafat sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia di bagian Barat dalam usia 86 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Informasi wafatnya tokoh yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah politik Aceh itu cepat menyebar melalui berbagai grup WhatsApp atau WA dan media sosial, sehingga memenjiri ucapan balas sungkawa dari berbagai kalangan. Maklum saja, bagi sebagian masyarakat Aceh, Jaini Abdullah bukanlah sekedar mantan gubernur. Dia adalah saksi sekaligus pelaku sejarah dalam berbagai fase penting perjalanan Aceh, mulai dari konflik bersenjata, proses perdamaian, hingga era pembangunan pasca perdamaian atau MOU Helsinki. Jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Dr. Jainal Abidin Banda Aceh sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece, Banda Aceh. Selanjutnya disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh usai salat asar, lalu diberangkatkan ke kampung halamannya Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di komplek makam keluarga. Jaini Abdullah lahir di Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi pada tahun 1940. Dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dinamika politik Aceh. Ayahnya, Tengku Haji Abdullah Hanafiah, dikenal sebagai salah satu pendukung Dr. E, tokoh yang memimpin gerakan Darul Islam di Aceh pada dekade 1950-an. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Aceh dan Sumatera Utara. Dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara bersama Dr. Mukhtar Hasbi, Dr. Zubir Mahmud, dan Dr. Husaini Hasan. Namun jalan hidup Jaini ternyata tidak berhenti di ruang praktik medis. Situasi politik yang semakin memanas pada akhir tahun 1970-an menyeretnya dalam pusaran perjuangan politik yang kemudian mengubah arah hidupnya. Ketika Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan perlawanan terhadap pemerintah pusat pada tahun 1976, Jaini memilih bergabung. Keputusan itu membuatnya menjadi salah satu tokoh penting di lingkaran dekat Hasan Ditiro, pendiri Gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 1981, ia mengikuti Hasan Tiro meninggalkan Indonesia menuju Swedia melalui Medan, Sumatera Utara, lalu Singapura. Negeri Skandinavia itu kemudian menjadi rumah keduanya selama puluhan tahun. Di sana, Jaini melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Uppsala dan sempat berpraktek sebagai dokter pada awal 1990-an. Meski berprofesi sebagai dokter, keterlibatannya dalam perjuangan politik Aceh tidak pernah berhenti. Dari pengasingan, ia menjadi salah satu tokoh sentral Gerakan Aceh Merdeka. Karena itu, dipercaya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Kesehatan GAM. Satu posisi yang memperlihatkan peran gandanya sebagai diplomat dan intelektual gerakan. Memasuki awal tahun 2000-an, ketika peluang penyelesaian konflik mulai terbuka, nama Jaini Abdullah kembali muncul di meja perundingan. Dia menjadi anggota delegasi GAM dalam berbagai proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia, termasuk perundingan di Tokyo dan sejumlah forum internasional lainnya. Peran terbesarnya terlihat dalam proses yang berpuncak pada penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam di Finlandia. Bersama sejumlah tokoh GAM lainnya termasuk Muzakir Manaf atau Mualim, Jaini menjadi bagian dari tim yang merumuskan jalan keluar bagi konflik yang telah berlangsung hampir 3 dekade. Perdamaian itu kemudian mengubah wajah Aceh dari wilayah konflik. Aceh memasuki babak baru demokrasi lokal yang memungkinkan mantan kombatan dan tokoh-tokoh GAM terlibat dalam pemerintahan melalui jalur partai politik. Momentum itulah membawa Jaini Abdullah ke panggung politik formal. Pada pemilihan gubernur Aceh tahun 2012 lalu, ia berpasangan dengan Muzakir Manaf. Pasangan yang memiliki perpaduan generasi tua dan generasi muda GAM tersebut berhasil memenangkan kontestasi politik dan memperoleh mandat untuk memimpin Aceh. Saat dilantik sebagai gubernur, usia Jaini telah menginjak 72 tahun. Ia menjadi simbol transformasi besar yang dialami Aceh
dari gerakan perlawanan bersenjata menuju pemerintahan demokratis. Selama menjabat gubernur periode 2012 hingga 2017, Jaini berulang kali menegaskan pentingnya menjaga identitas keislaman Aceh, sekaligus mengawal implementasi butir-butir MOU Helsinki. Dia menilai dan memandang perdamaian bukan sekedar berhentinya konflik, tetapi juga pemenuhan hak-hak politik dan ekonomi masyarakat Aceh sesuai yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut. Begitupun tantangan yang dihadapinya tidaklah ringan. Di satu sisi, ia harus mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan otonomi lebih luas. Di sisi lain, ia dituntut menjaga hubungan dengan pemerintah pusat agar tetap berjalan harmonis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selain isu politik, pembangunan ekonomi juga menjadi pekerjaan besar. Konflik berkepanjangan yang berlangsung sejak tahun 1976 telah meninggalkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius. Kini, sosok yang pernah menjadi dokter, pejuang, diplomat, negosiator damai, hingga gubernur Aceh itu telah berpulang menghadap Sang Pencipta. Jejak hidup Jaini Abdullah tidak hanya tercatat dalam arsip sejarah Aceh, tapi juga dalam ingatan banyak orang yang menyaksikan langsung perjalanan panjang daerah ini dari masa konflik menuju perdamaian. Kepergian Jaini Abdullah menandai berakhirnya satu generasi penting dalam sejarah modern Aceh. Namun warisan pemikiran, perjuangan, dan perannya dalam proses perdamaian akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Aceh di masa datang. Selamat jalan Abu Jaini Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahmu, mengampuni segala dosamu, dan menempatkanmu di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.